Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Herlita Putri Lestianti dengan NIM 234821081. Saya berasal dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi dari penyakit hati, kandung empedu, dan juga pankreas. Kita masuk ke definisi hati. Hati adalah organ internal terbesar dalam tubuh manusia. Hati memiliki fungsi penting seperti yang pertama memproses semua makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kedua menyaring zat berbahaya dari dalam darah, kemudian yang ketiga mengatur metabolisme dan penggumpalan darah, mensintetis protein untuk tubuh, kemudian menyimpan vitamin dan zat besi serta memproduksi empedu. Dan untuk definisi dari kandung empedu merupakan organ bagian dalam yang terletak di sisi kanan perut dan tepat berada di bawah hati. Nah, empedu juga kita sebut dengan gallbladder yang kalau di PPT itu sudah ada gambarnya, dia terletak di bawah hati yang bentuknya bulat berwarna hijau. Nah, fungsi utama dari kandung empedu adalah untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, dari hati nanti empedu akan dialirkan ke kandung empedu lalu disimpan dan dikentalkan hingga tubuh memerlukan empedu itu sendiri. Kemudian definisi dari pankreas. Pankreas merupakan salah satu kelenjar di dalam tubuh yang letaknya itu di belakang perut. Nah, pankreas itu terhubung langsung oleh usus kecil dan juga hati. Pankreas berperan penting dalam menghasilkan enzim pencernaan dan juga menghasilkan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Kemudian ada faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengidap penyakit dari hati, kandung empedu, dan juga pankreas. Yang pertama itu ada konsumsi alkohol, kemudian yang kedua itu ada obesitas, kemudian ada juga diabetes, usia dari seseorang itu yang lebih dari 40 tahun, kemudian mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, dan yang terakhir itu ada merokok. Nah, selain faktor-faktor yang disebutkan tadi, ada pula faktor keturunan dari seseorang yang mungkin masih bergaris saudara dengan kita yang pernah mengidap penyakit dari hati, kandung empedu, ataupun pankreas. Kemudian, pemeriksaan atau tes diagnosis yang dapat dilakukan oleh pasien itu yang pertama ada pemeriksaan enzim hati, kemudian ada CT scan, ada USG abdomen, dan yang terakhir itu ada tes pencitraan dari pankreas. Kemudian kita masuk ke penyakit-penyakitnya. Yang pertama ada penyakit hepatitis A. Hepatitis A merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Nah, infeksi ini yang mengganggu kerja hati dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A tersebut. Nah, gejalanya dari penyakit hepatitis A itu yang pertama mengalami penyakit kuning, kemudian demam, lemas, serta mual dan muntah. Kemudian, patofisiologi dari penyakit ini dimulai dari terinfeksi virus hepatitis A, kemudian terjadi peradangan pada sel-sel hati, kemudian terjadi demam subfebris, dan menyebabkan hipertermi. Nah, apabila kegagalan hati melakukan detoksifisasi dan gangguan metabolisme zat gizi akan menyebabkan pelepasan toksin oleh hati yang rusak, kemudian SGOT, SGPT meningkat dan akan menyebabkan anorksia, mual muntah, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, kemudian kelemahan, mudah rasa capek, letargi, malaise, dan menyebabkan intoleransi aktivitas. Penyakit yang kedua adalah batu empedu. Batu empedu atau biasa disebut dengan gallstone adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk pada kandung empedu. Nah, gejalanya itu meliputi yang pertama ada nyeri perut, kemudian mual dan muntah, demam, perubahan warna urin menjadi lebih pekat, dan juga tinja yang berwarna pucat. Kemudian untuk patofisiologi dari batu empedu itu dimulai dari faktor perdisposisi itu akan menyebabkan supersaturasi getah empedu, kemudian menyebabkan pengendapan dan juga pembekuan dari batu empedu, terus mengakibatkan koletilasis,
terus terbentuklah batu empedu, nanti batu empedu tersebut tidak terkonjugasi, kemudian menyebabkan pengendapan kembali dan akan menyebabkan kondisi yang lebih buruk. Nah, apabila kondisi buruk itu telah terjadi, itu ada kedua kemungkinan, yaitu ada infeksi biler yang dapat menyebabkan mual dan muntah, dan juga rusaknya sel hati yang dapat menyebabkan perubahan bilirubin menjadi diglukorinida. Kemudian penyakit yang ketiga itu ada pankreatitis. Pankreatitis adalah peradangan yang terjadi pada organ pankreas. Nah, pankreatitis menyebabkan organ pankreas tidak dapat berfungsi secara optimal. Gejala dari pankreatitis itu meliputi yang pertama, nyeri pada perut pada bagian atas dan dapat menjalar hingga ke punggung. Kemudian yang kedua, mual dan muntah, kemudian demam, jantung berdebar-debar dan perut membengkak. Kemudian, patofisiologi dari pankreatitis ini dapat diawali dari alkoholisme atau konsumsi dari alkohol, kemudian konsumsi dari obat-obatan juga dapat menyebabkan pengubahan mekanisme pankreas dalam mensekresi enzim. Kemudian itu akan menyebabkan aktivasi enzim prematur pada pankreas. Kemudian akan menyebabkan pula pembakaran kimiawi dan juga enzim pencernaan banyak dilepas. Apabila pembakaran kimiawi ini berlangsung, maka akan terjadi distensi kapsul pankreas dan menyebabkan nyeri akut. Kemudian, apabila enzim pencernaan banyak dilepas, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama ada kerusakan pada pankreas, kemudian yang kedua ada komplikasi pulmoner. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya banyak memiliki kekurangan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.